ketahui adalah pengertian kompetisi. Nah, kompetisi itu adalah persaingan antara dua organisme atau lebih untuk mempertahankan hidup mereka. Nah, kompetisi ini bertujuan untuk merebutkan suatu hal yang sama teman-teman, baik berupa makanan, habitat, dan pasangan dari sebuah lingkungan dengan berbagai cara. Kemudian macam-macam kompetisi itu ada dua. Yang pertama kompetisi intraspesies. Nah, jadi yang kedua itu ada kompetisi interspesies. Kompetisi intraspesifik adalah interaksi dalam ekologi populasi di mana setiap anggota spesies yang sama bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari kompetisi intraspesifik. Contohnya pada hewan rayap, rayap dengan rayap lainnya berkelahi untuk memperebutkan tempat atau wilayah. Kompetisi intraspesifik merupakan persaingan antar organisme yang sejenis atau yang terjadi di dalam satu spesies karena memperebutkan pasangan. Yang kedua yaitu kompetisi interspesies, yaitu persaingan antara individu dengan spesies berbeda. Contoh dari kompetisi interspesies yaitu rayap Nasutitermes dengan rayap Macrothermes. Penyebab terjadinya kompetisi. Nah, kompetisi ini dapat terjadi ketika organisme yang sama spesies ataupun dari berbeda spesies yang saling memperebutkan sumber daya. Nah, dalam menggunakan sumber daya, para organisme ini akan saling memperebutkan dan bersaing demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, menurut Gopal dan Bardavich yang dituliskan dalam bukunya pada tahun 1979, beliau mengungkapkan bahwasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kompetisi. Di antaranya ialah ruang ataupun tempat, kemudian ada unsur hara, air, sinar matahari, udara, kemudian tempat yang berdekatan, lalu ada semakin sedikitnya atau menipisnya sumber daya yang tersedia di alam dan keterbatasan daya dukung lahan. Dapat disimpulkan, penyebab terjadinya kompetisi dalam suatu lingkungan itu ialah karena terdapat lebih dari satu spesies dan spesies itu saling merebutkan bahan makanan karena bahan makanan mereka itu adalah satu jenis atau sama. Pada kompetisi intraspesies, selain untuk mendapatkan nutrien, juga dapat membatasi suatu populasi. Keterbatasan sumber daya dalam populasi padat dapat mempengaruhi ukuran populasi di masa depan dengan sangat mengurangi reproduksi dan menyebabkan kompetisi intraspesies meningkat dan nutrien menurun, menyebabkan angka kelahiran yang lebih rendah. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih dampak dari terjadinya kompetisi interspesies. Nah, salah satu dampaknya yaitu akan terjadinya kematian atau bahkan kepunahan dari salah satunya. Contohnya, telah terjadinya kompetisi antara rayap makro dan rayap nasu. Nah, rayap makro dan rayap nasu ini tentunya memiliki kejenisan yang berbeda. Nah, rayap nasu ini identik memiliki keaktifan yang lebih dibandingkan dengan rayap makro. Nah, apabila mereka saling berkompetisi dan rayap makro ini tidak memiliki ketertarikan dari setiap gerakan rayap nasu, maka yang akan terjadi rayap makro ini bisa mati atau bahkan bisa punah. Jadi pada intinya dampak dari terjadinya kompetisi interspesies ini yaitu akan terjadinya kematian atau bahkan kepunahan dari salah satu jenisnya. Halo teman-teman, di sini saya Orivia Kafkatabita Yoda akan membahas mengenai hasil praktikum kompetisi intra dan interspesies. Nah, kita mengalami 6 kali percobaan ya teman-teman. Percobaan pertama, kita menggunakan prajurit nasu versus prajurit makro yang dilakukan selama 3 menit dan dihasilkan bahwa ternyata prajurit makro ini tidak ada respon terhadap pergerakan prajurit nasu. Lalu percobaan kedua, kita menggunakan pekerja nasu versus pekerja makro yang dilakukan juga selama 3 menit dan dihasilkan bahwa ternyata pekerja nasu ini lebih aktif daripada pekerja makro. Terima kasih, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Meli. Yang ketiga, prajurit nasu versus prajurit nasu. Pada percobaan ketiga dilakukan pengaduan antara prajurit nasu dengan prajurit nasu. Nah, memiliki keaktifan yang sama,
tetapi tidak ada perlawanan di antara keduanya. Lalu yang keempat, prajurit makro versus prajurit makro diperoleh tidak ada perlawanan di antara keduanya. Nah, pengamatan yang kelima yaitu antara rayap pekerja dari Marcothermus gilfus versus dengan rayap pekerja dari Marcothermus gilfus. Nah, di antara keduanya ini dipengamati selama 3 menit dan tidak ada perlawanan. Kemudian di pengamatan yang keenam yaitu antara rayap pekerja dari Nasutetermes versus dengan rayap pekerja dari Nasutetermes selama 3 menit dan dihasilkan juga tidak ada perlawanan karena keduanya memiliki tingkat kemampuan yang sama. Jadi, kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada setiap jenis rayap tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengaduan rayap antara interspesies memiliki tingkat kompetisi yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pada setiap masing-masing jenis rayap tersebut memiliki keagresifan yang cukup dominan untuk saling mempertahankan diri. Jadi, pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwasannya perilaku dari prajurit rayap nasu ini saling menghindar dan juga saling mengejar. Tetapi dari perilaku mereka yang seperti itu tidak menimbulkan adanya pertarungan.